Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel Binomial. Pada video kali ini, Kak Bi akan membahas hal yang berbeda, yaitu FR soal UP atau UK PPG, dalam hal ini mengenai pedagogik secara umum. Jadi semua guru dapat mempelajari materi yang Kak Bi bahas pada video kali ini, yang akan Kak Bi bahas secara singkat, padat, dan jelas. Kami doakan semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dimudahkan, dilancarkan, dan lulus pada UP atau UK PPG tahun ini. Sebelum kita membahas soal, kami harap Bapak, Ibu, teman-teman sekalian memperhatikan hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan belajar versi Kak Bi. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar akan membuat Allah ridho sehingga memberikan berkah yang melimpah pada ilmu yang kita pelajari. Yang kedua, wajib menulis. Dengan menulis dapat membuat ilmu lebih terorganisir dan dapat memperkuat daya ingat. Serta kita dapat mengecek ulang apakah pembahasan yang telah dipelajari memang benar atau kurang tepat. Sehingga kami harap Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat memberikan masukan bahkan kritik pada pembahasan Kak Bi. Karena mengingat Kak Bi hanya manusia biasa yang banyak kurangnya. Yang ketiga, simak pembahasan sampai selesai agar tidak terjadi misunderstanding atau miskonsepsi. Yang keempat, mengerjakan PR di akhir video jika ada sebagai latihan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Yang kelima, share video ini. Kami harap Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mensubscribe channel kami serta meninggalkan komentar, like, dan men-share video ini agar channel ini dapat berkembang. Binomial. Learning by watching. Terima kasih telah mensubscribe channel Binomial. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal-soalnya. Soal pertama yang akan Kak Bi bahas dalam video ini yaitu dalam kegiatan penilaian otentik banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk apakah A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, atau E. Penilaian diri. Jadi silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menjawab terlebih dahulu soal yang ini sebelum Kak Bi membahasnya. Oke, sekarang Kak Bi akan membahas soal yang pertama, ya. Jadi bisa kita lihat di redaksi soal bahwa pada suatu penilaian guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas tertentu. Jadi kalau guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas tertentu, maka penilaian otentiknya itu adalah penilaian kinerja, ya. Untuk lebih jelasnya, silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian melihat materi singkat yang diperlihatkan oleh Kak Bi. Jadi bisa dilihat pada penilaian proyek, di sini penilaian berbentuk penugasan, ya, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok, ya. Ini adalah penilaian proyek. Kemudian penilaian kinerja bisa dilihat pada penilaian kinerja peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, ya. Jadi bisa dilihat penilaian kinerja itu antara lain berupa daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, kemudian skala penilaian atau rating scale. Jadi itu yang bisa digunakan pada penilaian kinerja. Kemudian pada penilaian portofolio itu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik, ya. Jadi di sini sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Jadi dia berupa sekumpulan karya-karya dari peserta didik. Kemudian untuk penilaian antar teman bisa dilihat teknik penilaian dengan cara
meminta peserta didik untuk saling menilai temannya, ya. Jadi peserta didik untuk saling menilai temannya. Jadi penilaian antar teman itu intinya adalah saling menilai antar teman. Kemudian penilaian diri otomatis menilai dirinya sendiri. Jadi bisa dilihat menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Jadi yang Kak Bistabilo di sini adalah merupakan kata kunci dari setiap penilaian yang ada. Jadi di sini ada 5 penilaian. Sebenarnya masih ada penilaian yang lain. Insya Allah Kak Bi akan bahas di soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Jika guru memberikan tugas kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah, jadi di sini kita masih berbicara atau membahas mengenai penilaian. Jadi apakah A. penilaian proyek, B. penilaian kinerja, C. penilaian portofolio, D. penilaian jurnal, atau E. penilaian diri. Jadi silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menjawab soal nomor 2 ini sebelum Kak Bi membahasnya. Jadi sekarang Kak Bi akan membahas soal nomor 2. Jadi yang Kak Bi highlight di sini adalah untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Jadi menghasilkan karya. Jadi penilaian otentik yang tepat dalam hal ini adalah proyek, ya, karena menghasilkan karya tertentu. Jadi Kak Bi perlihatkan kembali. Ya, ini tadi yang Kak Bi bahas sebelumnya, yaitu kemampuan peserta didik dalam menghasilkan karya tertentu. Jadi kalau karya itu adalah penilaian proyek, ya. Jadi di sini ada bagian D yaitu penilaian jurnal. Nah, tadi Kak Bi belum bahas sebelumnya. Jadi Kak Bi akan bahas di sini. Jadi masih ada 2 penilaian yaitu penilaian jurnal dan penilaian dari pertanyaan terbuka. Jadi kalau penilaian jurnal itu berupa rekaman tertulis, ya. Jadi kalau penilaian jurnal itu berkaitan dengan rekaman tertulis atau dapat diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. Itu adalah penilaian jurnal. Kemudian untuk pertanyaan terbuka atau penilaian pertanyaan terbuka itu dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan secara terbuka. Jadi penilaian ini difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Jadi guru di sini diharapkan membatasi supaya jawabannya itu tidak terlalu luas. Oke, setelah peserta didik membaca materi pelajaran terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Yaitu pada suatu pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah, jadi apakah A. pedoman observasi, B. kuesioner, C. tes tertulis, D. pedoman wawancara, atau E. tes hasil belajar. Seperti yang tadi, Kak Bi memberikan kesempatan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk menjawab terlebih dahulu soal nomor 3 ini sebelum Kak Bi bahas. Oke, bisa dilihat, Kak Bi akan membahasnya. Jadi bisa dilihat pada redaksi soal, guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Jadi instrumen apa yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Jadi jawabannya adalah
A. Pedoman observasi. Jadi untuk melihat penilaian terhadap perilaku siswa, sebaiknya guru itu melakukan observasi. Jadi melihat sendiri apa yang ada di lapangan atau apa yang terjadi sebenarnya. Untuk B dan D ya, jadi bisa dilihat B itu kuesioner, D itu adalah pedoman wawancara. Jadi B dan D itu adalah siswa dapat menjawabnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya ya. Jadi bisa saja kuesionernya dijawab tidak sesuai dengan yang sebenarnya, begitu pula dengan jika kita melakukan wawancara. Kemudian bisa dilihat lagi untuk bagian C dan D, tes tertulis dan tes hasil belajar. Oke. Jadi tes tertulis dan tes hasil belajar itu sebaiknya digunakan untuk atau hanya memperlihatkan hasil belajar dari peserta didik. Jadi di sini hanya memperlihatkan hasil belajar dari materi yang telah dipelajari. Jadi tidak tepat untuk dijadikan penilaian terhadap perilaku siswa. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran dari A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem-based learning, atau E. Kooperatif. Jadi silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menjawab terlebih dahulu soal nomor 4 ini. Oke, bisa dilihat di soal bahwa seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Jadi kegiatan ini merupakan implementasi strategi pembelajaran dari problem-based learning atau biasa disingkat sebagai PBL ya. Pembelajaran berbasis masalah. Oke, untuk lebih jelasnya silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian melihat materi singkat yang Kak Bi sediakan. Bisa dilihat project-based learning atau biasa disingkat PJBL itu strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek ya. Jadi di sini bisa saja siswa itu membuat proyek terlebih dahulu, kemudian nanti dilakukanlah penerapan dari proyek tersebut ya untuk PJBL. Kemudian inquiry learning adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban atau memecahkan masalah ya terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Jadi inquiry learning itu kita melakukan observasi atau eksperimen dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan discovery learning itu siswa secara aktif untuk mencari atau menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari ya. Jadi inquiry learning melakukan observasi atau eksperimen, sedangkan discovery learning itu adalah mencari dan menyelidiki suatu permasalahan. Jadi sebenarnya di sini sama-sama menemukan tetapi caranya yang berbeda. Kemudian problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Di sini model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian atau permasalahan. Jadi bisa dilihat di sini
seperti redaksi soal sebelumnya, yaitu pembelajaran ini mengakomodasi peserta didik mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Jadi seperti soal yang sebelumnya. Jadi implementasi strategi yang paling tepat dari kegiatan yang dilakukan guru pada soal nomor 4 itu adalah D, PBL. Kemudian bisa dilihat lagi kooperatif. Jadi kooperatif itu paling sering didengar adalah pembelajaran berkelompok. Jadi siswa-siswi bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5, bisa saja lebih, bisa saja kurang. Jadi secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah apakah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, atau E. Konstruktivisme. Jadi kembali Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian silakan menjawab terlebih dahulu soal nomor 5 ini sebelum Kak Bi membahasnya. Jadi teori belajar yang dimaksud di sini adalah teori belajar dari behaviorisme. Jadi yang paling sering didengar dari behaviorisme itu adalah stimulus respon, ya. Jadi kalau ada yang menyatakan stimulus respon, maka teori belajarnya itu adalah behaviorisme, ya, atau rangsangan dari luar dan balasan dari siswa, atau rangsangan dan balasan. Oke. Untuk lebih jelasnya, jadi behaviorisme itu adalah perubahan pada tingkah laku, ya. Yang perlu diingat, jadi behaviorisme itu adalah perubahan pada tingkah laku. Jadi tingkah laku siswa, ya. Jadi yang paling sering itu adalah yang sering didengar adalah stimulus respon. Ini yang paling sering digunakan untuk behaviorisme. Kemudian untuk kognitif itu adalah perubahan persepsi atau pemahaman siswa, ya. Jadi perubahan persepsi atau pemahaman dari siswa. Jadi apa yang ingin diubah di sini itu adalah ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Jadi bisa saja dari belum tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham, yang salah paham menjadi paham yang sebenarnya. Oke. Kemudian untuk C, humanistik, itu adalah human, ya. Jadi dari kata human, jadi dari humanistik teori belajarnya itu adalah memanusiakan manusia, ya. Jadi human, manusia, ya, atau orang. Jadi memanusiakan manusia. Jadi biasa didapat atau diperoleh di filsafat ilmu, ya. Filsafat ilmu atau teori kepribadian, atau bisa saja kita temui di psikoterapi atau psikologi. Intinya yang membahas tentang kejiwaan atau manusia itu sendiri, ya, tapi bukan dalam biologi, ya. Kemudian sibernetik itu adalah penyatuan antara teori dan praktek, ya. Teori dan praktek. Ini biasa didapatkan jika ada pelajaran yang membutuhkan lab atau laboratorium atau komputasi, ya, atau komputasi, atau mungkin TIK, pelajaran mapeltik, ya. Jadi harus dikombin antara teori dan praktek.
tidak hanya teori atau tidak hanya praktek. Kemudian untuk bagian E, konstruktivisme itu adalah pengetahuan yang diperoleh siswa merupakan hasil dari konstruksinya sendiri, ya. Jadi siswa di sini mencari sendiri pengetahuannya. Jadi siswa di sini akan lebih aktif, ya, pasti lebih aktif dan lebih kreatif daripada siswa-siswi yang mungkin tidak diajar menggunakan teori belajar konstruktivisme. Tetapi pada soal ini hanya ingin mengetahui teori belajar yang dimaksud itu apa. Jadi karena ada stimulus respon, maka jawabannya adalah behaviorisme. Oke, untuk soal nomor 6, silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menyelesaikannya sebagai oleh-oleh dari Kak Bi. Silakan ditulis atau di-screenshot soalnya untuk diselesaikan nanti, atau boleh diselesaikan sekarang dengan mempause video ini. Sekian video binomial kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami doakan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian lulus pada PPG ini dan mendapatkan serdik. Untuk pertanyaan, saran, dan atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini atau mengirimkan ke email dari Binomial, yaitu binomialeducation@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Binomial undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binomial. Learning by watching.